Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku. Jangan lupa subscribe, like, dan juga share video aku ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang core values akhlak. Aku mau ngejelasin bener-bener dari dasar, dari nol, terus juga implementasinya di tempat kerja, dan contoh soal serta pembahasan waktu tes rekrutmen bersama BUMN. Jadi biar teman-teman itu ada gambaran apa sih sebenarnya core values akhlak itu, kayak gitu. Kalau teman-teman pengen lihat kumpulan soal TKD dan pembahasannya, itu teman-teman bisa cek video aku sebelumnya ya. Itu aku juga udah bikin untuk video mengenai TKD, teknis pengerjaan, terus waktunya berapa menit, dan lain sebagainya di video tersebut. Nah, yang pertama adalah pengertian akhlak ini sendiri. Jadi, pada tahun 2020, itu tuh BUMN melakukan upaya reformasi pengelolaan BUMN, di mana Pak Erick Thohir itu menyiapkan 6 strategi untuk mendorong kinerja BUMN yang disebut dengan akhlak. Nah, akhlak ini sendiri terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk akhlak ini sendiri, ini tuh merupakan konsep yang berisi acuan gerak bagi Kementerian BUMN untuk mengelola perusahaan plat merah. Jadi kayak semua BUMN itu punya satu tagline yang sama, yaitu akhlak, kayak gitu. Di akhlak ini sendiri tuh dipakai untuk identitas dan perekat budaya kerja untuk seluruh BUMN gitu, teman-teman. Nah, asal muasalnya adanya akhlak itu tuh dari situ. Jadi mulai ada di tahun 2020 ini setelah reformasi pengelolaan BUMN. Yang pertama masuk ke penjabaran akhlak. Jadi yang pertama ada amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Lalu kompeten, itu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Loyal, itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, itu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, itu membangun kerjasama yang sinergis. Nah, jadi habis ini aku mau ngejelasin tiap-tiap poin ini untuk implementasinya ya teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke implementasi akhlak di tempat kerja. Jadi, tiap-tiap core values ini sendiri, ini tuh punya 3 indikasi. Jadi, ini tuh yang sering banget keluar di pertanyaan atau di soal-soal teman-teman. Kata kuncinya itu kayak gini. Untuk amanah ini sendiri kan memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Untuk amanah itu sendiri, kata kuncinya yang pertama adalah berpegang teguh pada moral dan etika. Jadi kita di perusahaan itu harus berpegang teguh pada moral dan etika, dan juga memenuhi janji dan komitmen yang udah kita buat. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab dengan job desk yang telah diberikan. Jadi kalau kita udah dikasih kerjaan, kita harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan tersebut. Selanjutnya adalah kompeten. Untuk kompeten ini kan terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Jadi kayak gimana caranya kita tuh selalu berkembang di perusahaan itu. Dengan cara yang pertama adalah meningkatkan kompetisi diri. Nah, selain meningkatkan kompetisi diri, kita harus membantu rekan kerja kita yang ingin belajar juga gitu. Jadi kayak kita kompeten tapi kita harus peduli sama lingkungan sekitar. Nah, yang terakhir adalah mengerjakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi kalau kita dikasih tugas, itu tuh kita nggak boleh ngerjain asal-asalan gitu. Kayak kita harus totalitas gitu kalau kita ngerjain tugas. Ataupun misal nih atasan ngasih kita job desk X gitu ya. Nah, kita nggak boleh asal-asalan ngerjain, yang penting selesai, itu nggak boleh. Kita harus totalitas, kita harus ngasih yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah harmonis. Kalau harmonis kan saling peduli dan menghargai perbedaan. Ini bisa diimplementasikan di tempat kerja tuh dengan cara menolong orang lain, terus membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis, serta kita dapat menghargai rekan kerja apapun latar belakangnya mereka. Jadi intinya harmonis itu kayak kita harus baik-baik aja sama rekan kerja kita gitu. Kayak kita saling menolong, terus kita juga ramah, sehingga nggak ada perpecahan antar rekan kerja di lingkungan kerja kita. Yang keempat adalah loyal. Untuk loyal ini berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Caranya itu yang pertama adalah kita harus menjaga nama baik. Aduh, ini typo ya. Sesama. Yang pertama kita menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, perusahaan, dan juga negara. Jadi intinya kalau loyal itu kata kuncinya sebenarnya ada di menjaga nama baik. Sering banget keluar di menjaga nama baik. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk mencapai tujuan yang besar.
Dan yang terakhir adalah patuh kepada pimpinan sepanjang itu tuh nggak bertentangan sama hukum dan etika ya teman-teman. Lalu yang kelima adalah adaptif. Kalau adaptif ini terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Contoh implementasinya adalah kita harus bisa cepat menyesuaikan diri menjadi yang lebih baik. Dimana kan sekarang tuh era teknologi sangat maju ya teman-teman, dan kita tahu bahwa teknologi itu berkembangnya sangat cepat, jadi kita harus selalu menyesuaikan diri, kita juga harus melakukan perbaikan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Selain itu, kita harus bertindak proaktif, jadi kita jangan pasif terus jadi orang, kita harus bertindak proaktif. Selanjutnya adalah kolaboratif. Kalau kolaboratif, jadi yang terakhir ya, membangun kerjasama yang sinergis. Kuncinya di kerjasama ini teman-teman. Jadi yang pertama, kita harus terbuka ketika ada rekan kerja ini yang ingin bekerja sama. Jadi kita nggak boleh kayak, aku pengen ngerjain ini sendiri, itu tuh nggak boleh. Nah, selain kita terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, kita juga memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Dan yang terakhir adalah menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Jadi nggak boleh untuk tujuan atau kepentingan pribadi ya teman-teman. Ketiga poin di tiap core values ini teman-teman itu tuh sering banget keluar di soal-soal. Jadi ini kayak kata kuncinya gitu loh teman-teman. Kalau bisa teman-teman ngehafalin poin-poinnya di tiap core values ini. Jadi core values itu punya 3 kata kunci masing-masing. Kalau di total kan ada 18. Jadi, di 18 ini tuh panduan perilaku akhlak yang udah disebar ke semua BUMN, teman-teman. Ini tuh sama semua ya, teman-teman, di semua BUMN. Untuk panduan perilaku akhlaknya, itu poin-poinnya itu sama. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dan pembahasan. Kalau yang rekrutmen bersama BUMN di pertengahan tahun kemarin, itu tuh kan ada 120 menit ya teman-teman. 120 menit itu terdiri dari 100 soal TKD, dan juga ada 54 soal core values BUMN ini, tentang akhlak ya. Untuk kumpulan soalnya ada di link video aku sebelumnya ya teman-teman, yang mengenai TKD itu ada di deskripsinya. Untuk latihan soal teman-teman bisa lihat dari situ. Ini aku mau ngejelasin beberapa contoh soal yang kemarin keluar. Jadi ini contoh soal yang pertama ya teman-teman. Pegawai BUMN diharapkan mampu bekerja secara kontinu untuk meningkatkan kemampuan itu sesuai dengan core values yang mana. Nah, ketika teman-teman ngebaca soal itu teman-teman harus menemukan kata kuncinya terlebih dahulu. Kalau dilihat dari soal ini kan kata kuncinya adalah yang ini, meningkatkan kemampuan. Nah, kita balik lagi ke 18 panduan perilaku akhlak tadi. Kita lihat yang tentang meningkatkan kemampuan. Nah, jadi kan ada di kompeten ya teman-teman. Ini kata kuncinya meningkatkan kompetisi diri. Itu sama aja kayak meningkatkan kemampuan kita kan teman-teman. Jadi itu tuh sesuai dengan core values akhlak yang kompeten. Untuk soal ini, karena kita udah nemuin kata kuncinya meningkatkan kemampuan dan itu udah sesuai dengan core values yang kompeten, berarti ini jawabannya yang A. Masuk ke soal yang kedua, bagian dari sifat insan BUMN yang mempunyai nilai-nilai kompeten adalah, berarti kan kalau di sini tipe soal yang dia nyebutin dulu core values-nya itu apa, terus kita ngejabarin gitu kan ya. Nah, kita cek nih pilihan gandanya. Yang A, menghargai kontribusi setiap orang tanpa membedakan latar belakangnya. Ini kan kata kuncinya ada di membedakan latar belakangnya ya. Sesuai dengan panduan perilaku core values akhlak, kalau yang membedakan tanpa membedakan latar belakangnya ini kan berarti dia ada di harmonis. Pilihan yang B, menghasilkan kinerja yang memuaskan dan prestasi yang membanggakan. Kata kuncinya kan di kinerja yang memuaskan, prestasi yang membanggakan. Berarti kan ini kan tadi ada di kata kunci yang kompeten ya teman-teman. Nah, jadi bagian dari sifat insan BUMN yang mempunyai nilai kompeten itu yang B. Selanjutnya soal yang ketiga, berani menyampaikan adanya indikasi atau hal-hal lain yang dapat merugikan dan membahayakan perusahaan atau negara merupakan implementasi dari tata nilai. Nah, kalau ini kan berarti ini mereka udah nyebutin dulu pengertiannya, terus kita nyari termasuk core values yang mana gitu ya teman-teman. Nah, kata kuncinya ada di sini ya teman-teman, perusahaan atau negara. Jadi menyampaikan
indikasi yang dapat merugikan atau membahayakan perusahaan atau negara. Nah, perusahaan atau negara ini kan tadi ada di 18 panduan perilaku akhlak tuh masuk ke yang loyal ya teman-teman. Jadi jawabannya yang loyal. Nah, pertanyaan keempat, ini beda tipe soal lagi. Kalau ini tuh mereka ngasih suatu case, terus kita memilih mana yang seharusnya kita lakukan dengan berkaca dari sifat akhlak tadi, teman-teman. Ini kita baca dulu soalnya. Saat ini tim Anda sedang kekurangan orang untuk mengerjakan suatu job desk. Lalu atasan Anda merekrut satu pegawai baru, di mana pegawai ini adalah seorang fresh graduate. Aduh, ini typo lagi ya. Sedangkan Anda sudah berpengalaman selama 3 tahun di bidang ini. Suatu ketika, atasan Anda memberikan pekerjaan ke anak baru tersebut. Nah, dikarenakan anak baru tersebut masih belum terlalu paham mengenai job desk yang diberikan, sehingga ia berinisiatif untuk bertanya dan berdiskusi dengan Anda. Namun saat ini Anda juga sedang mengerjakan job desk yang cukup banyak. Yang Anda lakukan adalah, kita diberi case kayak gini, kita catat dulu poin-poin pentingnya. Jadi intinya kan ada anak baru ya teman-teman. Dimana anak baru tersebut masih belum terlalu paham mengenai job desk. Poin yang kedua, ia berinisiatif untuk bertanya dan berdiskusi dengan Anda. Poin penting yang ketiga, kita juga sedang mengerjakan job desk yang cukup banyak. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Kalau yang akan bagusnya cuma sampai ia bisa ya teman-teman. Untuk meninggalkan pekerjaan sendiri itu kan gak boleh. Nah, jadi yang A ini jawabannya kurang tepat. Yang B, menghiraukan rekan kerja dan fokus mengerjakan tugas sendiri hingga maksimal agar tidak dimarahin oleh atasan. Kalau untuk yang B, menghiraukan rekan kerja itu tuh yang gak baik. Itu tuh gak mencerminkan sifat akhlak. Tapi untuk fokus mengerjakan tugas sendiri hingga maksimal itu tuh sangat mencerminkan sikap akhlak. Untuk yang tetap mengutamakan tugas sendiri itu tuh juga masuk ke implementasi akhlak yang amanah ya teman-teman. Kita bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan oleh atasan. Membantu anak baru dengan memberikan sedikit gambaran tugas tersebut, itu tuh juga masuk core values akhlak yang kompeten, dimana membantu orang lain belajar. Jadi yang kedua ini tuh juga termasuk. Pilihan yang terakhir, menyuruh anak baru untuk langsung tanya ke atasan aja, karena saat ini workload yang dihadapi saudara sangat tinggi. Ini tidak mencerminkan sifat akhlak ya teman-teman. Kita nggak punya sifat kompeten, karena kompeten kan kita harus mau membantu orang lain untuk belajar. Jadi dari keempat pilihan ini tadi, yang sesuai itu yang semuanya mencerminkan sifat akhlak adalah yang C. Untuk contoh soal core values akhlak pada saat rekrutmen bersama kemarin, itu tuh kayak gitu teman-teman. Jadi summary-nya dari 54 soal yang kemarin itu terbagi menjadi 3 tipe soal. Yang pertama itu mereka udah nyebutin dulu sifat akhlak ini sendiri, terus kita pilih mana perilaku yang sesuai dengan sifat akhlak. Yang kedua, mereka ngejabarin sifat akhlak, terus kita pilih itu tuh termasuk sifat akhlak yang mana. Dan yang ketiga, itu tuh tipe soalnya kayak gini, jadi kayak study case gitu. Jadi ada 3 tipe soal ya teman-teman. Yang pertama study case ini, terus yang kedua kayak gini, mereka ngejabarin dulu, terus kita pilih itu tuh termasuk implementasi akhlak yang mana. Dan yang ketiga tuh kayak gini, mereka nyebutin salah satu nilai akhlak, terus kita ngejabarin nilai akhlak itu tuh yang sesuai yang mana dari pilihan ganda. Nah, tips dari aku, teman-teman cuma perlu ngehafalin 3 poin ini ya teman-teman. 3 poin ini berarti kan ada 6 kali 3 berarti kan ada 18. Teman-teman cuma perlu ngafalin 18 panduan perilaku akhlak ini. Nah, 18 panduan perilaku akhlak ini tuh sama semua ya teman-teman di semua BUMN. Nah, jadi itu lebih memudahkan kita ketika kita ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Soalnya kan mengingat juga nih waktunya yang diberikan cuma 120 menit. Kalau untuk yang TKD akhir tahun ini aku kurang tahu soalnya ada berapa dan waktunya berapa. Tapi better kalau teman-teman tuh nyiapin worst case yang terjadi. Jadi kalau misal waktunya lebih lama atau soalnya lebih sedikit, itu kan lebih menguntungkan teman-teman ya. Nah, segitu aja belajar bareng core values akhlak dari aku. Semoga bisa sedikit ngebantu teman-teman ya. Dan semoga teman-teman nanti lancar ngerjainnya, gak ada hambatan dan bisa ngejawab semua soalnya dengan benar.
Kalau teman-teman butuh video penjelasan mengenai TKB itu kayak gimana, MCO kayak gimana, dan wawancara kayak gimana, itu bisa nonton video aku lainnya ya teman-teman. Di situ aku ngejelasin proses-proses rekrutmen bersama ini. Terus juga kalau teman-teman butuh video baru atau pengen dijelasin sharing tentang apapun itu dari aku, itu teman-teman bisa komen aja, nanti aku bikinin videonya ya. Jangan lupa subscribe video aku, terus like dan juga share ya teman-teman. Thank you teman-teman, see you on the next video.